Selamat sore, selamat hari Rabu 10 April tahun 2024. Injil kita hari ini diambil dari Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepadanya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang kepada dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengenal siapakah Nikodemus, sehingga Nikodemus ingin mengetahui dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Pertama-tama Nikodemus itu adalah seorang Farisi, ahli Taurat. Jadi Nikodemus ini adalah orang yang percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak terang-terangan menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus di depan umum, tetapi dia menyimpannya di dalam hatinya. Dan Nikodemus adalah orang yang penuh ingin tahu siapakah sebenarnya Tuhan Yesus. Di dalam kepercayaannya yang penuh kepada Tuhan Yesus, dia juga ingin mengetahui siapakah Yesus itu, sampai di mana, dan sehingga dia melakukan secara diam-diam untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nikodemus juga banyak mendapat pengetahuan dari Allah sendiri, dari Yesus sendiri. Yesus pun memberitahukan kepadanya dan menambah ilmu, menjelaskan kepada Nikodemus seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yesus memberitahukan bagaimana Yesus sangat mengasihi dunia ini, sehingga Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Saudara-saudara terkasih, ada sebuah ilustrasi seorang ibu yang ketika ia melahirkan putrinya dalam keadaan sehat, sampai putrinya itu berumur 4 tahun. Suatu ketika putrinya ini berumur 4 tahun dalam keadaan sakit, dan dokter memvonis bahwa putrinya ini tidak dapat hidup dan dalam waktu dekat akan meninggal. Lalu seorang ibu dengan sedihnya, tetapi ia mengorbankan dengan kasih yang ia miliki, mengorbankan putrinya, agar sebelum putrinya meninggal, ia mengorbankan bola matanya bagi orang yang tidak dapat melihat, mengorbankan jantungnya bagi orang yang memiliki penyakit jantung, dan mengorbankan
leper, 3 organ tubuh yang disumbangkan. Yang ketiga adalah ginjalnya. 3 organ tubuh itu ia sumbangkan kepada orang yang membutuhkan melalui dokter-dokter. Dengan mengorbankan putrinya, ibu tersebut sangat bersedih. Begitulah apa yang dirasakan ibu ini. Begitulah kita sebagai manusia untuk mengikut Tuhan Yesus perlu kasih, perlu pengorbanan. Demikian juga ibu ini begitu besar belas kasihnya sehingga tiga organ tubuh putrinya disumbangkan kepada orang yang butuhkan. Pelajaran renungan pada hari ini kepada kita mengajak kita agar mau mengorbankan terhadap sesama kita, tidak harus dengan secara hidup mati kita atau mengorbankan apa yang ada di dalam tubuh kita, tapi banyak pengorbanan contoh-contoh lain yang harus kita korbankan terhadap sesama kita, bagi saudara-saudara kita yang perlu membutuhkan. Kalau memang kita memiliki, kita perlu juga memberi pengorbanan kepada sanak saudara kita agar mereka juga bisa merasakan begitu besar kasih Allah yang diberikan kepada mereka. Baiklah, pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai pengikut Tuhan Yesus yang sejati, baiklah kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan yang kita harapkan, kehidupan yang sementara yang Tuhan berikan kepada kita dapat berguna bagi terhadap sesama kita, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita yaitu adalah bahwa bagi orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Orang yang percaya, yang rela berkorban seperti Yesus rela berkorban untuk kita. Bagi orang yang percaya, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kita tidak akan binasa, kita akan hidup kekal selama-lamanya. Semoga apa yang dilakukan Nikodemus, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus walaupun tidak serta-merta ia secara terang-terangan, tetapi di dalam pelaksanaannya Nikodemus melakukan, yaitu ketika Tuhan Yesus hendak wafat disalib, Yesus diturunkan dari salib, ia juga memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Ketika dia akan dimakamkan, ia mempersiapkan rempah-rempah ke dalam kuburan Tuhan Yesus. Dia juga ikut ambil bagian untuk mengangkat tubuh Yesus masuk ke dalam gua bersama rasul-rasul lain, Arimatea. Demikianlah renungan kita singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Selamat sore. Shalom.